selamat berjumpa lagi dengan kita. Di video kali ini sebenarnya kita mau sharing-sharing. Berhubung sekarang cuacanya lagi nggak enak ya, lagi hujan dari hujan 2 hari. 2 hari dari kemarin 24 jam dan Indramayu lagi banjir sekarang. lagi banjir-banjirnya. Semoga kita berdoa ya, Indramayu baik-baik aja. Amin. Sempat dengar juga menara Islamic Center di Indramayu itu roboh satu di belakang dan satu mobil hancur. Dan otomatis karena cuaca yang buruk ini dari kemarin sampai sekarang kita bener-bener yang nggak bisa beraktivitas keluar rumah. Di rumah aja. Di rumah aja, bener-bener kegiatan di rumah itu bangun, makan, main HP, udah tidur lagi gitu. Semoga aja. dengan hujan ini COVID hilang. Amin. Amin ya. Oke, dan di segmen ini kita mau sharing-sharing nih kesan-kesan dan pengalaman awal-awal pernikahan kita. Iya Bang. Oke, siap. Aduh, ada merah-merahnya. Sekarang jam berapa sih? Sekarang itu jam 10, jam setengah 11. Mau nanya apa? Mau nanya lebih ke abang kali ya. Abang aja yang jawab maksudnya. Ada nggak sih kemarin tuh kan perbedaan ketika masih lajang dan sekarang udah beristri? Ya pasti satu dapat tanggung jawab lebih ya, kayak dirimu dipasrahin ke suami, harus dinafkahin kan, terus juga tanggung jawab bekerja untuk keluarga kan, bukan lagi untuk orang tua gitu. Iya. Terus ya dari sisi mentalnya ya, dari sisi mentalnya harus saling mengisi, saling memahami gitu. Iya. Gak bisa kita mementingkan ego sendiri, tapi harus minta pendapat gitu, saling berkoordinasi, saling komunikasi, apapun itu. Iya. Dalam segi keuangan gitu kan, dalam segi pekerjaan, masalah apapun tuh harus bisa diselesaikan berdua, sekecil apapun. Itulah gitu. Ya yang kita alami, dan masih banyak sih ya kita tuh bolong-bolongnya, masih banyak yang harus belajar lagi dan belajar lagi. Ya, orang masih 1 bulan ya, tanggal 27 Oktober. Udah sebulan lebih berarti. Sekarang udah masuk Desember. Gitu, ya, mohon doanya semuanya. Aku tidak bisa berkata-kata kalau udah dia yang ngomong. Supaya langgeng, ya Allah. Rezekinya banyak. Segera dikasih momongan. Iya, segera dikasih momongan. Itu soleh dan soleha anaknya. Amin. Dan menurut abang ya, soalnya kan ya di wilayah kita di Indonesia itu masih banyak tuh yang menikahnya itu yang buru-buru gitu loh. Selepas SMA buru-buru nikah, belum punya pernikahan dini. Pernikahan dini tuh di wilayah kita, di entah itu di tempatku di Bali atau di Indramayu, bahkan lebih banyak ya di Indramayu tuh masih banyak nikah dini. Dan menurut aku tuh kayak ya belum waktunya gitu loh mereka untuk nikah. Dan kayaknya ini kayak euforia gitu loh, awal-awal pengen cepat nikah deh, karena seringnya ngeliat pasangan muda-mudi, padahal kehidupan menikah itu nggak semudah itu ya, yang nggak semudah mereka bayangin. Bahkan ada tuh kampanye-kampanye, ayo nikah di usia awal itu kita nyari ridho Tuhan dan sebagainya. Kan ada tuh kampanye-kampanye kayak gitu tuh. Ya sebenarnya kita nggak bisa nyalahin tentang pernikahan dini kalau dia udah siap dari segi lahir dan batin. Gitu. Kalau dari sisi lahir, kalau memang dia secara finansial kuat, sudah punya pekerjaan tetap misalkan, atau didorong sama keluarganya gitu secara keuangan, memang sudah siap, ya boleh aja. Tapi kan kalau dari sisi mental kan beda lagi. Itu kan terkait dengan kedewasaan seseorang ya. Kalau menghadapi masalah, apakah dia bisa memanage masalah itu gitu. Kadang kan kalau kita masih anak-anak kan orang bilang labil. Kena masalah sedikit udah langsung runyam, nggak ketemu solusinya, minta pisah.
Yang kasihan kalau udah punya anak kan, anaknya jadi korban gitu. Iya. Jadi soalnya keluarga apalagi broken gitu. masa-masa awal usia muda ya, kita kan mengalami sendiri ya. Sekarang aku umurnya 25, 26 ya. 26. Ketika umur kita masih belasan tuh yang ego banget gitu loh, yang mikirnya masih aku. Sedangkan kalau menikah tuh kan yang bener-bener buat apapun dikomunikasikan, kompromi, lebih memikirkan untuk kita. Tapi untuk usia segitu, masa-masa remaja menginjak dewasa kan masih egonya banget, kayak merasa tahu banget, nggak mau kalah, sedikit-sedikit sentimen. Biasanya kalau ada masalah dia mengandalkan orang lain. Padahal kalau sudah rumah tangga tuh kalau bisa ya masalah dapur diselesaikan di dalam di dalam rumah tangga itu. Jadi nggak perlu membebankan orang tua secara lebih, karena ini kan udah hidup mandiri gitu. Nggak bisa mengandalkan orang lain. Itu sih sebenarnya ya kerugian pernikahan dini. Juga kalau dari sisi kesehatan juga. Yang cewek kan belum siap. Rahimnya tuh kalau misalnya mengandung di usia dini itu kan sangat beresiko. Iya, benar-benar. Bisa jadi hamil di luar rahim ya kan. Dia nggak kuat rahimnya gitu kan. Terus ketika melahirkan juga apakah sudah siap fisiknya ya kan. Itu juga perlu dipikirkan. Mentalnya juga sih, mental seorang ibu tuh ya Allah benar-benar ya. Untuk menjadi ibu tuh ternyata nggak semudah itu loh. Dan jadi ibu tuh ya. Sebenarnya perceraian di Indramayu kemarin tuh sempat naik tuh ya untuk tahun. Di wilayah di sini ya. 2 tahun ke belakang sampai tahun ini tuh di pengadilan agama itu sampai 5 ribuan tingkat perceraian untuk Jawa Barat. Indramayu termasuk tinggi. Dan kebanyakan katanya ya masalah keuangan. Iya, finansial. Jadi cowoknya belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga gitu. Dan ceweknya juga kan ya mau kerja apa gitu masih makanya kebanyakan begitu nikah ada yang milih jadi TKI, TKW itu di Indonesia begitu. Ketika dia ditinggal, ketika ditinggal yang ada uangnya memang dikirim tapi sama cowoknya, suaminya belum bisa memanage uang itu, nggak bisa nabung maksudnya. Kalaupun punya anak, anaknya kan butuh pendidikan ibunya kan, nggak cuman ayahnya kan gitu. Nah disitulah ada yang poligami atau cerai, nikah lagi, anaknya ditelantarin, ya. Itu jadi masalah. Sebenarnya menikah itu bukan semata-mata usia, tapi emang benar semakin usianya bertambah, semakin orang itu dewasa, semakin orang itu matang dan siap menghadapi kehidupan berumah tangga. Itu kan ya Bang ya. Iya. Dan selain masalah finansial juga masalah batin lah, batin. Jadi namanya rumah tangga itu kan kita harus bisa menjaga emosi kita gitu. Jangan sampai saling mendominasi gitu kan. Kalau ada yang saling mendominasi, nggak balance, nggak imbang. Saling mendominasi itu gimana sih Bang? Ya maksudnya kalau suami merasa diri sebagai kepala rumah tangga, dia mengatur-ngatur istrinya gitu. Istrinya juga merasa nggak terima, akhirnya dia melunjak gitu kan. Nah itu kan nggak bisa kamera goyang. Balance gitu, harusnya saling mengisi gitu loh. Begitu. Aku kalau dengerin dia ngomong sesuatu lebih emang dominannya aku nyimak sih. Dan ini Bang, kita tuh kemarin waktu nikah tuh banyak banget ya pesan-pesan utamanya dari orang tua ya. Karena masih wanti-wanti. Nah, gimana tuh kemarin pesan dari Bapak Ibu dan mertua? Pesan dari mertua ya. Mertua aku yang di Bali itu satu katanya harus bersabar. Harus bersabar dalam arti nggak apa-apa pekerjaan sehari-hari itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Gitu ya, di rajin-rajin nabung aja. Rajin-rajin nabung, bisa nyisihin, hemat, jangan boros gitu. Hanya membeli keperluan yang memang prioritas gitu. Harus hemat. Terus juga kalau dari Mbah ya,
Iya Mbah. Kalau dari Mbah itu Mbah yang mana nih? Mbah yang di Mbah Bali yang apa di yang di Bali. Jawa? Oh yang Mbah di Bali. Bali. Heeh. Itu juga kurang lebih sama, harus bisa nabung, Iya. harus bersabar. Karena emang bener finansial itu penting banget Iya. ketika kalian udah berumah tangga. Gak cuma tentang cinta ya Bang ya. Yoi. Itu kalau hidup makan cinta nggak bisa. Terus ya ajari istri ke arah yang baik katanya. Katanya istriku menurut Mbah tuh agak keras pola pikirnya, kalau harus gitu. Iya, jadi ya gitu. Jadi buka di sini dong. Iya, nggak apa-apa kan, Waduh. kan pesan-pesan. Oh iya gitu ya. Kalau dari ibu mertua tuh harus rajin-rajin beribadah. Iya. Kalau suami usaha fisiknya, bekerjanya, ya istrinya harus usaha batinnya, mendekati Allah, berdoa biar selamat, rezekinya lancar. Selain sholat wajibnya juga ditambah duhannya, ditambah tahajudnya gitu. Karena itu yang juga membuat rezeki itu datang. Itu kata lagi ya. Kalau dirimu gimana waktu ingat? Iya sama sih, nabung. Apalagi karena aku tuh kan di Bali rumahnya di Bali. Pas dan Indonesia ada kebudayaan mudik, dan walaupun nggak ada kebudayaan mudik karena rumahku di Bali, pasti suatu saat aku bakal mudik. Nah karena kita ini jauh di Indramayu, dan masalahnya biaya untuk pulang pergi itu tidak murah gitu kan. Bahkan sampai nyaranin ya kalau memang belum mencukupi ya ditahan dulu sampai segitunya. Ya lebih ke arah hemat, baik-baik ngatur keuangan, sayang sama kerja keras suami, jangan foya-foya. Ya, tapi hemat juga bukan berarti pelit. Iya. Ya, Enggak pelit. Irit banget. Kalau dari ibu bapak yang keluarga yang di Indramayu, pesan-pesannya iya sih kalau aku dapat dari ibu ya, dari ibu Bari ya. Dari ibu tuh lebih kayak hidupnya rukun, jangan bertengkar untuk hal-hal yang sederhana pokoknya. Harus rukun, harusnya gitulah. Bersabar kalau belum dikaruniai momongan. Ibu Baria berapa lama dia? 4 tahun. 4 tahun nunggu momongan sampai akhirnya dapat anak 4. Bener-bener karunia tiada tara. Jadi ya sebenarnya anak tuh bukan cuman permasalahan kita ya itu timingnya tuh ya dari Allah gitu. Iya, emang mau kita seberapa usaha tiap hari juga kalau memang belum waktunya ya belum dapat gitu. Nunggu juga ya kayak kesiapan, emang ini orangnya siap, kayak rezeki aja sih. Sederhananya kalau sudah siap pasti dikasih sederhananya gitu. Rezeki ya kalau emang udah siap pasti dikasih. Kalau memang belum ya belum. Jadi ya permasalahan anak tuh juga bukan cuma masalah kita buat tiap hari. Iya. Tapi ya dari Allah gitu kan. Ya, betul. Kalau dari itu kan aku Vina dari ibu sama bapak. Kalau abang sendiri dari ibu sama bapak yang di Indramayu, ya. Ada nggak sih pesan-pesan? Kayaknya aku belum dapat denger cerita. Ada nggak sih pesan-pesan khusus untuk diri abang? Cuman kalau dari bapak tuh ya rajin sholat aja, rajin sholat, banyak berdoa sama Allah gitu. Kalau orang sholatnya bagus katanya, yang lain juga bagus gitu. Kalau sholatnya malas-malas, pasti yang lain juga bakal kena dampak. Iya gitu katanya. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya pesan-pesannya tuh kalau hidup berumah tangga, satu, rajin sholat, ibadahnya yang tekun, sholat wajib maupun sunnah. Kedua juga harus hemat,
betul. Rajin menabung untuk kebutuhan yang prioritas. Jangka panjang kehidupan ke depan. Awal-awal pernikahan kalian jangan foya-foya dulu, jangan senang-senang dulu. Udah nikah. Udah enggak, karena persiapan ke belakangnya tuh banyak banget list-list yang belum tercapai ya. Yang ketiga juga harus pandai-pandai mengolah emosi. Betul. Harus bersabar, sering komunikasi yang baik. Iya. Kalau misalnya kalian marah, selesaikan malamnya di ranjang. Itu pesan apa tuh? Pesannya dari Bapak Ketek. Iya. Benernya. Jadi kalau kalian marah, malamnya pokoknya hari itu diselesaikan, gak usah berlama-lama. Untuk apa ya marah-marah lama-lama? Berarti keempat itu. Berarti keempat. Yang kelima apa lagi? Harus saling belajar sih. Belajar terus ya. Secara terbuka gitu dan saling mengingatkan. Ya, karena kita nih bener-bener baru awal-awal sih. Harus kalau rumah tangga banyak mendengar, praktek, evaluasi gitu. Ulangi lagi, belajar terus pokoknya. Itu aja. Ya, gitu aja dulu sharing kita pagi ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.